Mungkin kita hampir mati, mungkin kita hampir celaka, mungkin hampir bangkrut, tapi tidak pernah dibiarkan jatuh. Karena Tuhan yang akan membuat kita bangkit, Tuhan yang menyelamatkan. Kita belajar hati yang murni. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 begini firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Hati yang murni itu dalam banget. Kita batasi tentang motivasi hati saja, ya. Pada awalnya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Artinya hatinya juga serupa dengan Allah. Hati Allah itu adalah hati yang murni. Tetapi karena dosa, manusia hatinya jadi tidak lagi murni seperti Allah. Harusnya dia selalu mengutamakan Tuhan, tetapi kemudian berubah mengutamakan kesenangan dirinya sendiri. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Otomatis kalau makin mencintai dirinya sendiri, kasih kepada orang lain berkurang dan menjadi hamba uang. Kalau Bapak Ibu ingat, ayat yang sebelumnya di atas menyebutkan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau orang sudah mulai mencintai dirinya sendiri dan mulai mengasihi uang, jahatnya luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kok akhir zaman akan terjadi seperti ini. Lalu bagaimana supaya kita punya hati yang murni? Tadi dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 12, Paulus mengatakan sumber ketulusannya dari Allah, bukan oleh hikmat dunia dan oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi supaya kita punya hati yang murni lagi, kita harus ketemu Tuhan. Saya bacakan Amsal 30 ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Kalau Bapak Ibu Saudara kepingin hatinya terus menerus dimurnikan, jalan satu-satunya adalah mendapatkan sumbernya. Baca Alkitab. Dan dikatakan begini, firman itu menjadi perisai buat orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi gini, dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, kita kan mesti ketemu dengan orang-orang yang lain toh. Dalam hubungan keseharian kadang-kadang kita ketemu orang yang tidak baik, firman Tuhan itu menjadi perisai, menjagai kita supaya hati kita tetap murni. Terus yang kedua, harus dirawat. Saya bacakan 2 Timotius 2. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Hindari soal yang dicari-cari, yang jelek-jelek disingkirkan semua. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan ya. Kita mengerti apa yang harus kita jauhi, itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan, harus diaplikasikan dalam kehidupan. Perlu diaplikasikan yang namanya penerimaan, pengampunan, keterbukaan. Kalau sendirian apa bisa dilatih? Tidak bisa Bapak Ibu. Harus ketemu orang. Harus ada di dalam komunitas. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, cepat saja. Ujian akhir kemurnian hati, Matius 19, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Ini taraf yang paling tinggi. Anak muda ini dengan bangganya bilang, saya sudah melakukan semua itu Tuhan. Apalagi Tuhan? Nantang sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan orang muda ini? Tidak jadi ikut Yesus Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan tidak ada yang bisa menyembah dua Tuhan. Dia katakan Tuhan dan Mamon.
orang muda ini lebih memilih uangnya daripada mengikuti Yesus. Kalau Bapak Ibu ingat janda Sarfat ya, setelah dia bikin seolah roti cuman jadi satu dikasihkan Elia, dia tidak bisa makan. Tapi dia taat. Itu menunjukkan janda Sarfat lebih memilih Tuhan daripada roti yang dia punya. Justru dari ujian itu Tuhan mengentaskan janda itu dari kemiskinan. Tuhan itu menguji kita bukan untuk menghancurkan kita. Berkat untuk hati yang murni, saya bacakan dari Mazmur 24 begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dialah yang akan menerima berkat. Saya imani ini berkat holistik. Saya mendapatkan berkat rohani. Saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya mendapatkan berkat damai, sejahtera, dan sukacita. Saya juga mendapatkan berkat secara keuangan. Karena berkat Tuhan selalu berkat yang holistik. Apalagi yang Tuhan janjikan? Keadilan. Allah menyelamatkan setiap kita. Mungkin kita hampir mati, mungkin kita hampir celaka, mungkin hampir bangkrut, tapi tidak pernah dibiarkan jatuh. Karena Tuhan yang akan membuat kita bangkit. Tuhan yang menyelamatkan.